banyak banget pelanggaran dari peraturan itu kan. Jadi ya mungkin bisa dibilang peraturan itu gagal. Dan jangan lupa juga dugaan pelanggaran itu juga sedang diinvestigasi sebagai kejahatan perang. Siapa tuh negara terkuat? Mahal. Halo semuanya, Kembali lagi di podcast Warung Hukum. bersama tepuk tangan dulu deh. Kenalin, aku Cesya dan Mat. kali ini kita bakalan bahas topik yang seru-seru nih guys, karena teman-teman yang udah hadir di sini sebagai bintang tamu juga teman-teman yang kece-kece abis. Makanya kita kenalan dulu nggak sih, Mat? Betul. Dimulai dari mana nih, Mat? Mulai dari Mas pakai kacamata deh. Oke. Yang penting kacamata. Kenalin, nama aku Muhammad Roy Andika dengan akhiran NIM 114, bisa dipanggil Roy. Oke, halo Mas Roy. Halo, Mas. Kemudian Mbak yang cantik ini. Halo, nama aku Nabila Dinda Winarno, bisa dipanggil Dinda. Akhiran NIM aku 009. Halo Mbak Dinda. Wah, tuh siapa tuh negara terkuat? Mahal. Keren-keren nih. Halo, perkenalkan, nama aku Chelsea Manali Salumanturuan dengan akhiran NIM 068. Halo Mbak Chelsea. Kemudian Lalu aku Ardika Saputra dengan akhiran NIM 106. Halo Ardika. Ya. keren-keren kan tamu undangan kita. Jadi pasti topik pembahasan kita juga nggak kalah keren guys. Betul. Nah, kita mau bahas apa sih Mat kali ini? Nah, kita ini mau membahas tentang konvensi Jenewa. Betul. Apa itu konvensi Jenewa? Konvensi Jenewa itu yang disahkan pada tahun 1949 itu nggak sih? Betul, betul. Ya. Nah, tentang apa konvensi itu bisa dibuat itu? Aku nggak tahu sejarah. Oh, enggak tahu sih. Kalau menurut yang aku baca ya, Oke, kalau konvensi gimana? Jenewa itu terjadi karena ada peperangan, lalu korbannya itu dibiarkan seperti itu. Nah, kita akan masuk nih ke pembahasan yang lebih seru nih. Apakah konvensi Jenewa itu masih berlaku di masa sekarang ini? Ya Masih nggak? relevan atau Nah, tidak? masih Oke, relevan atau oke. tidak, betul. Nah, biar jelas nih teman-teman, kita ini ngomongin konvensi Jenewa, yang mana kita tahu konvensi Jenewa itu merupakan aturan internasional yang melindungi korban perang seperti tentara yang terluka, juga tawanan perang dan juga warga-warga sipil lainnya. Nah, tapi kalau dilihat-lihat pada masa sekarang ini, apakah menurut teman-teman yang kece-kece ini aturan itu masih benar-benar dilaksanakan dan dihormati? Nah, kalau menurut aku sih, aku langsung jawab aja ya. Ya, Enggak. Itu masih relevan, mungkin bisa relevan, tapi pada kenyataannya kan sekarang banyak banget pelanggaran dari peraturan itu kan. betul. Jadi ya mungkin bisa dibilang peraturan itu gagal. Gagal. Oke. Kalau menurutku nih ya, jangan langsung diputuskan peraturan tersebut gagal, karena ada yang namanya nggak dilanggar sama dilanggar. Wah, berarti ini ada dua ya teman-teman, sudah mulai terlihat jelas. Panas nih, Mat. Panas nih, ada yang pro, ada yang kontra. Kebalik. Oh, kebalik. Ada yang kontra, ada yang pro. Nah, Kebalik lagi. Ada yang kontra, ada yang pro. Masuk Astaga. ini puasa ini ya. Mulai panas nih. Kita mulai aja langsung, Nah, Mat. langsung. Kalau boleh nih kita ambil contoh konkret supaya nggak cuman teori belaka nih guys. Nah, aku mau ambil satu konflik di tahun 2022 yang terjadi antara Rusia dan juga Ukraina pada saat itu, Mat. Betul, betul. Nah, pada konflik itu banyak banget laporan serangan ke infrastruktur seperti rumah sakit, terus juga seperti apartemen dan listrik dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari konvensi Jenewa yang poin keempat, warga sipil itu seharusnya dilindungi, guys. So, gimana nih menurut kalian? Nah, menurut aku tuh jadi bukti ya kalau hukum internasional tuh lemah. Jadi kan
aturannya ada, tapi tetap aja kan warga sipilnya tuh banyak jadi korban. Tapi masalahnya hukum internasional ini nggak punya yang namanya polisi dunia. Jadi nggak ada negara yang bisa membuat negara lain untuk langsung patuh terhadap aturan tersebut. Jadi bukan berarti aturan hukumnya nggak berlaku, tapi penegakannya emang beda dengan hukum nasional. Dan jangan lupa juga dugaan pelanggaran itu juga sedang diinvestigasi sebagai kejahatan perang. Bahkan mahkamah seperti ICC pun ikut turun tangan. Jadi sebenarnya mekanismenya itu terus berjalan, hanya saja waktunya yang butuh panjang lah. Prosesnya panjang. prosesnya Oke, panjang. menarik. Nah itu kan panjang banget. Sementara proses hukum jalan, korban udah jatuh duluan. Orang kehilangan rumah, keluarga, bahkan nyawa. Jadi wajar dong kalau aku ngerasa hukum ini nggak efektif. Tapi kita harus bedain ya, fungsi hukuman humaniter itu nggak buat untuk hentiin perang aja. Menarik Nah. tuh, menarik. Nah, setuju Poin sama Mas dari Roy, Mas Roy tadi menarik sih. Betul. Kalau menurut aku ya benar, memang itu tidak menghentikan perang, tetapi Betul. hanya membatasi perang agar apa? Perangnya itu tidak brutal. Ya, ibarat kata di game itu tetap ada rules-nya ya. Nah, Jadi aturan ini sebagai aturan main perangnya lah gitu. Tapi dalam contoh nyatanya kan tetap aja brutal ya. Betul sih. Brutal sih iya, tapi bayangin aja kalau nggak ada aturannya sama sekali, nggak ada larangan untuk nyerang rumah sakit, nggak ada larangan untuk nyiksa tawanan perang, bisa lebih biasa lagi tuh. Menarik, makin menarik nih, Mat. nah iya apa? Baru satu konflik Baru ya, satu ini Bahas. Rusia sama Ukraina. Betul. Gimana kalau kita geser lagi nih teman-teman ke case berikutnya? Konflik mana lagi ya? Kira-kira kalau aku bawa konflik yang saat ini sedang memanas nih, yang gencar-gencarnya dibahas di warga TikTok lah, di Twitter lah, di Facebook dan lain semacamnya nih. Pasti kalian udah tahu yang namanya konflik Israel dan juga Palestina. Banyak perdebatan soal serangan di wilayah padat penduduk. Di situ harusnya ada yang namanya prinsip proporsionalitas dalam hukum humaniter. Nah, yang artinya proporsionalitas itu adalah serangan militer itu harusnya seimbang sama tujuan militernya dan gak boleh berlebihan sampai merugikan warga sipil tadi. Nah, kira-kira menurut teman-teman nih gimana lagi nih? Nah, itu dia kan ada yang namanya prinsip proporsional. Betul. Proporsional itu kan subjektif banget ya. Jadi siapa yang nentuin itu seimbang atau enggak? Ya sebenarnya tuh ada standarnya. Dalam hukum humaniter, komandan militer itu harus mempertimbangkan segala keuntungan yang didapatkan itu harus sebanding dengan resiko terhadap rakyat sipil lah. Terus kalau kerugiannya itu terlalu besar dan nggak sebanding, itu bisa kita anggap sebagai pelanggaran. Gimana nih Mbak Dinda nih responnya? Tapi kan tetap aja yang nilai kan pihak yang berperang itu sendiri. Jadi kayak bias gak sih di antara kedua kubu itu tentang proporsionalnya? Makanya itu penting ada investigasi independen, kayak misalnya lembaga internasional, organisasi HAM, bahkan media global juga ikut ngawasin. Tanpa standar hukum, kita bahkan nggak bisa bilang kalau kasus ini itu salah. Iya, kalau kita bilang hukum ini nggak relevan, artinya kita kayak ngebolehin perang tanpa batas gak sih? Semua bisa dibenarkan atas nama strategi militer. Aku bukan bilang hukumnya nggak perlu ya. Aku cuma ngerasa efektivitasnya perlu dipertanyakan. Apalagi kalau negara besar yang diduga melanggar, prosesnya bisa makin jadi rumit. Terus ada konflik politik jadinya. Setuju sih, karena ya emang seharusnya faktor politik global itu nggak bisa dipisahin. Tapi menurut aku nih ya, justru karena ada hukum tadi, negara-negara ini jadi mikir dua kali. Mereka kayak, oh
ada batasan seperti ini, ada resiko reputasi, ada juga sanksi, bahkan tuntutan pidana secara internasional. Begitu. Nah, sejarah juga sudah nunjukin kok ada pemimpin atau militer yang diakhiri atau diadili atas perbuatan kejahatan perang. Walaupun butuh waktu yang ya lumayan lama lah, tetap ada kemungkinan adanya pertanggungjawaban. Oh, jadi intinya tuh hukum humaniter itu bukan solusi instan ya? Ya, bukan tombol stop war, tapi kayak lebih ring darurat aja gitu. Nggak selalu menghentikan, tapi bisa ngurangin dampaknya. Jadi dasar buat minta tanggung jawab. Dan menurut aku ya, kita sebagai mahasiswa hukum, tugas kita itu bukan hanya mengkritik, tapi kita juga harus pahami kenapa sistemnya kayak gini dan gimana cara memperkuatnya. Wah, Mat, aku tertarik sama pendapatnya Mas Roy tadi. Ada istilah stop war, tombol stop war. Kalau di game yang saya tahu hanya ada tombol spawn, suren juga. menyerah. Ternyata perang itu nggak kayak yang di game ya teman-teman. Betul. Karena saya lihat di komen-komen Discord, kok kayak di game-game ya, balas-balasan Nuklir. senjata nuklir dan lain-lainnya. Lempar-lempar Menarik, bom. menarik. Wah, Mas Roy ini iya. pendiam tapi kocak juga ya, lucu-lucu, unik-unik. Nah, Mat, ini diskusi kita ini udah makin panas nih. Tapi kayaknya potensi dari teman-teman yang ada di sini itu belum sampai ke dasarnya banget, ke paling dalamnya nih. Nah. Kita gali lagi, Mat. Gali lagi aja, Gali Mbak. lagi. Langsung digali aja, mumpung masih fresh aja ini, masih pagi fresh. ya. Masih fresh Oke, ini. teman-teman, kita bedah lebih dalam nih ya. Konvensi Jenewa itu kan punya 4 pilar. Tadi salah satunya udah dibahas. Salah satunya nih yang mau aku bahas lagi tentang perlindungan tawanan perang. Nah, kita bahas contoh nyata lagi nih. Seperti di tahun 2003 kalau nggak salah oleh Irak. Penyiksaan tahanan di penjara Abu Ghraib saat invasi Irak di tahun 2003 itu. Nah, di situ jelas terjadi pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa yang ketiga tentang perlakuan tawanan perang. Nah, menurut teman-teman lagi, gimana itu? Nah, itu sih contoh konkret pelanggaran serius ya, Betul. apalagi terjadi sama negara besar. Tapi justru karena kasus itu menjadi bukti bahwa norma konvensi Jenewa itu dipakai sebagai dasar untuk mengecam dan menuntut sebuah pertanggungjawaban. Oke. Artinya standar hukumnya jelas. Kalau nggak ada konvensi Jenewa, nggak ada dasar hukum internasional untuk menyebut itu pelanggaran perang. Benar. Dan jangan lupa juga peran Komite Internasional Palang Merah. Mereka rutin mengunjungi tahanan perang, memastikan perlakuan mereka masih dalam standar manusiawi. Tapi ICRC kan netral dan nggak bisa menghukum. Itu gimana? Iya sih, karena fungsi mereka itu pada dasarnya adalah kemanusiaan, bukan sebagai penegak. Penegak itu ada di negara dan pengadilan internasional. Oke. Nah, gimana nih Mas? Itu tadi udah konflik-konflik internasional. Boleh nggak kamu kasih contoh konflik yang internal nih? Konflik internal, Iya. mungkin kalau misalnya ya peperangan saudara ya, Di mana tuh? di Suriah. Wah. Di Suriah. Di situ tuh berlaku protokol tambahan kedua pada tahun 1977. Perlindungan tetap ada walaupun konflik bukan antar negara. Menarik. Tapi jujur aja ya, kelompok bersenjata non-negara sering banget nggak peduli hukum internasional. Mereka bukan negara, nggak ada tanda tangan perjanjiannya. Bener sih. Dan itu memang tantangan paling gede di hukum humaniter Indonesia internasional. Aktornya sekarang nggak cuma negara, tapi juga kelompok milisi, pemberontak, bahkan organisasi bersenjata yang jelas strukturnya. Tapi walaupun mereka nggak tanda tangan, norma hukumnya itu tetap bisa diberlakukan. Karena sebagian aturannya itu sudah menjadi hukum kebiasaan internasional. Jadi pastinya tetap mengikat. Karena oh iya, pada dasarnya hukum kebiasaan itu
tetap berlaku dan diakui oleh masyarakat di tempat itu. Oh ya, I see. Keren guys. Ngeri juga pendapat dari teman-teman. Tapi ini masalahnya kan di kepatuhan, teorinya cakep tapi praktiknya tuh ribet nih. Izin. Berarti ini lagi kita bahasnya nih ada dua hal ini ya, berarti yang kita bahas nih. Yang pertama, apakah hukumnya ini yang penting atau enggak? penting apa enggak? Oke. Yang kedua, efektif apa enggak ini pelaksanaan hukumnya Betul, ini? setuju. Kalau soal penting, ini penting banget. Setidaknya dengan adanya hukum ini, ada tekanan moral dan politik global. Negara bisa kena sanksi, reputasinya rusak, bahkan pejabatnya bisa dituntut. Ya. Tapi kalau soal efektif apa enggaknya tuh sulit ya. Izin lagi Oke, nih. oke. Siap, Izin siap. lagi nih. Siap. Wah, Wah, tongkrongan kita berat juga ya bahasannya nih. Tapi seru sih, seru. betul Dinda. Karena ya berat-berat tapi isinya ini daging semua loh. Karena ujung-ujungnya ini soal kemanusiaan. Nah, aku penasaran lagi nih. Secara filosofis deh, kenapa perang itu tetap perlu adanya aturan mainnya gitu? Siapa dulu nih yang mau jawab nih? Boleh dari Mas Roy deh. karena hukum humaniter itu lahir dari kesadaran manusia, tapi tetap harus punya martabat bahkan saat konflik bersenjata sekalipun. Oke. Prinsip kemanusiaan itu yang menjadi fondasinya. Tapi idealisme sering kalah sama kepentingan politik. Benar. Tapi hukum internasional itu berkembangnya pelan-pelan. Dulu perbudakan dianggap normal, tapi sekarang kan sudah dilarang. Nah, perubahan seperti itulah yang dibutuhkan, butuh waktu yang lumayan panjang. Betul. Dan konvensi Jenewa pun adalah simbol kalau dunia itu sepakat kalau ada batas yang tidak boleh dilanggar oleh negara mana. Oke. Wah, gila ini Panas. pembahasannya ini ya ampun, sangat wow gitu. Sangat-sangat di ujung jurang ini. Kalau ini pertanyaan terakhir nih dari Boleh. host nih ya. Boleh. Dan penting banget Oke, ya nggak? penting ini. Gini deh. Yang paling penting buat kalian nih, menurut kalian sendiri. Tadi udah disentil nih di awal-awal. Konvensi Jenewa itu gagal atau enggak nih? Pada akhirnya nih di ujung pembahasan kita gagal atau enggak sih sebenarnya? Jadi ya menurut aku tuh belum maksimal aja sih. Soalnya faktanya masih banyak pelanggaran kan di mana-mana. Warga sipil tetap jadi korban, banyak anak kecil yang tewas gitu. Tawaran perang masih ada yang disiksa. Jadi wajar gak sih kalau aku merasa aturan ini tuh ada tapi kok tetap gak jalan gitu loh. Benar-benar. Tapi aku lihatnya beda. Justru karena ada konvensi Jenewa ini, kita bisa bilang itu pelanggaran. Coba bayangin kalau nggak ada aturannya. Orang bakal bilang, ya namanya juga perang, selesai. Nggak ada istilah kejahatan perang, nggak ada standar. Setuju. Hukum ini emang bukan solusi yang sempurna ya. Dia nggak bisa langsung bikin perang berhenti seketika. Tapi dia itu sebagai fondasi penting dalam hukum humaniter internasional. Minimal ada batasannya lah, ada garis yang tidak boleh dilewati lah misalnya. Kalau menurut aku sih, kalau kita nyerah cuma karena masih ada pelanggaran, itu bahaya banget. Kenapa gitu? Artinya kita kayak bilang, ya udah perang aja, bebas. Padahal tanpa aturan, dampaknya justru bisa makin bebas lagi. Benar-benar. Berarti masalahnya tuh bukan di ada atau enggaknya hukum, tapi di penegakannya ya. Benar. Nah, itu aturannya udah ada. Tantangannya sekarang, berani nggak negara-negara buat konsisten menegakkan? Berani nggak komunitas internasional buat tegas? Bahkan ke negara kuat sekalipun. Siapa tuh negara terkuat? Mahal. Oke. Jadi mungkin pertanyaannya tuh bukan lagi konvensi Jenewa ini gagal atau enggak sih, relevan atau enggak sih, tapi lebih ke
kita cukup serius nggak ya, cukup berani nggak ya buat ngejaga dan menegakkan hukum itu sendiri, gitu Betul nggak Mas? sekali. Ya Betul. karena ujung-ujungnya ini bukan hanya soal hukum ya, Mm-mm. tapi juga soal kemanusiaan. Ya, lagi-lagi soal kemanusiaan. Kalau kita jadi mahasiswa hukumnya cuek, gimana mau berharap sama sistem yang kita? Setuju banget asli, wah kacau ini. Itu dia guys, debat-debat panas di hari ini, di siang hari ini, di masa puasa ini. Panas banget tapi kita tetap waras. Dan semoga guys, apa yang udah kita diskusikan hari ini bisa ditangkap oleh pemirsa-pemirsa di rumah nih tentunya, karena lagi-lagi ini bukan soal hukumnya relevan atau tidak, hukumnya gagal atau tidak, tapi hukum ini tuh berani nggak untuk kita terapkan secara konsisten dimanapun kita berada gitu. Wah Mat, keren-keren banget nih tamu-tamu undangan kita. Nah, udah nggak sih Mat? Udah nggak Aku sih? sih udah panas Udah banget lama kepala nih ya. tuh. Ya, sebelum kita tutup nih ada pantun nih. Buset, pantun boleh Apa Mas. tuh? Boleh, apa tuh? Ya, pantun nggak? Pantun Pantun dong. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Masuk. Thank you buat kalian semua. See you on the next podcast.